Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mata kuliah bahan bangunan yang berjudul adalah batu alam. Pada materi ini yang akan kita bahas yang pertama adalah proses terbentuknya batuan, yang kedua adalah siklus batuan, pendahuluan, klasifikasi batuan, jenis batuan, baik itu batuan beku, batuan sedimen maupun batuan metamorf, dan bagaimana penggunaannya pada bidang teknik sipil. Selanjutnya itu yang pertama adalah bagaimana proses terbentuknya batuan. Jadi di dalam bumi kita terdiri dari inner core, outer core, mantle, astenosfer, dan litosfer. Di dalam lapisan mantle itu terjadilah yang namanya adalah arus konveksi. Di dalam arus konveksi ini terjadi aliran yang bertolak belakang. Akibat dari adanya pergerakan arus konveksi yang bertolak belakang, maka nanti lempengan yang berada di lapisan litosfer itu akan mengalami pergerakan. Pergerakannya itu adalah berupa tarikan lempeng yang akan menyebabkan timbulnya perbukitan. Jadi nanti selain timbulnya perbukitan, akibat dari adanya pergerakan lempeng ini juga, itu nanti bisa menimbulkan yang namanya adalah subduksi atau tumbukan lempeng. Akibat tumbukan lempeng itu nanti bisa terbentuk yaitu yang namanya adalah parit. Jadi batuan itu biasanya kan terbentuk pada lapisan litosfer. Selanjutnya kita lihat bagaimana proses terbentuknya batuan. Jadi saya mulai misalnya dari magma. Jadi akibat daripadanya adanya magma atau lapisan atau arus konveksi yang ada di dalam bumi tadi tersebut itu nanti akan keluar. Jadi magma yang keluar itu akan berbentuk cairan, dia akan naik ke atas bergerak sebagai lava, itu nanti biasa terbentuk jadi batuan cair yang kemudian dalam proses pengeluarannya itu nanti dia akan mengalami pendinginan atau mengalami pembekuan sehingga akan terbentuklah yang namanya batuan beku. Batuan beku kalau di dalam udara terbuka itu nanti bisa mengalami yang namanya adalah pelapukan. Pelapukan dan erosi itu nanti bisa menyebabkan terbentuknya adalah tanah. Nanti dari tanah itu yang akan menumpuk atau mengalami pergerakan dan tersedimen pada suatu daerah itu akan membentuk batuan sedimen. Batuan sedimen jika terjadi penimbunan terus-menerus dan mengalami pengerasan itu nanti bisa terbentuk sedimentasi rock, dan jika mengalami suatu perubahan bentuk fisik atau mekanik itu nanti bisa menimbulkan terjadinya adalah metamorfosis rock. Nah, jadi ini juga siklus batuan, jadi nanti sama kayak yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Jadi yang pertama adalah dari terbentuknya leburan magma, itu terbentuk dari leburan silikat, gas, dan terjadi pada suhu dan tekanan yang tinggi, sehingga dia akan keluar dari dalam bumi. Nanti akibat magma yang panas tadi ketika ketemu dengan suhu bumi yang ada di luar itu akan mengalami pembekuan sehingga akan terbentuklah batuan beku. Dari batuan beku yang mengalami penghancuran mekanik dan kimia itu akan terbentuklah batuan sedimen. Nanti ketika batuan sedimen mengalami penghancuran dan pelapukan dan sebagainya itu akan terbentuklah batuan metamorfosa. Itu singkatnya. Selanjutnya batuan alam itu adalah semua bahan penyusun kerak bumi dan merupakan suatu agregat mineral yang telah mengeras akibat proses secara alami seperti pembekuan, pelapukan, pengendapan, dan proses kimia. Unsur-unsur membentuk batuan yang merupakan lapisan kerak bumi luar yaitu yang pertama adalah oksigen, kedua adalah silium, ketiga aluminium, besi, kalsium, natrium, magnesium, kalium. Nah, kalau kita belajar tentang batuan, itu ada yang namanya klasifikasi batuan. Jadi yang pertama batuan itu diklasifikasikan menurut geological formation-nya, yaitu ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Sedangkan untuk physical karakteristiknya itu adalah stratified, unstratified, sama foliated. Sedangkan untuk chemical komposisinya yaitu ada argillaceous, ada silicious, sama calcareous. Jenis-jenis batuan. Jadi jenis-jenis batuan yang akan kita pelajari yaitu adalah berdasarkan formasi geologinya. Yang pertama itu adalah batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku itu atau yang disebut dengan batuan
Igneous itu merupakan jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif atau plutonik maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif atau vulkanik. Magma ini dapat berasal dari batuan setengah cair ataupun batuan yang sudah ada, baik di mantel maupun di kerak bumi, seperti yang sudah dijelaskan tadi di depan. Prosesnya adalah nanti gunung api itu akan memuntahkan lava cair dan panas dari perut bumi. Akibat adanya tekanan, magma cair keluar menjadi lava yang dimana sebagian akan mengalami pembekuan di tengah jalan di bawah permukaan bumi dan sebagian akan membeku setelah keluar dari mulut gunung api. Ini adalah jenis-jenis batuan beku, jadi dibagi menjadi hablur kasar, hablur halus mengandung gelas atau berbentuk gelas, dan berbutir terpisah atau hablur atau gelas. Selain itu juga batuan beku itu bisa kita bagi berdasarkan butiran halus dan butiran kasar. Jadi kalau butiran halus itu dia bisa berbentuk riolit, desit, andesit, dan basal. Jadi ini adalah batuannya. Sedangkan kalau misalnya dia berbutir kasar itu ada granit, gronodolit, diorit, gabbro, dan peridolit. Nanti di sini bisa dilihat bagaimana temperatur daripada batuan tersebut. Selanjutnya adalah contoh batuan beku. Yang pertama itu adalah granit. Ini contoh gambarnya. Jadi cirinya itu adalah terdiri atas kristal-kristal kasar, warnanya putih sampai abu-abu, kadang-kadang juga berwarna jingga. Batuan ini banyak ditemukan di daerah pinggiran pantai dan di pinggiran sungai besar ataupun di dasar sungai. Terbentuknya adalah dari pendinginan magma yang terjadi dengan lambat di bawah permukaan bumi. Kalau diorit, ini contoh batuannya, itu cirinya adalah berwarna kelabu bercampur putih atau hitam bercampur putih. Terbentuk dari hasil peleburan lantai samudra yang bersifat mafik pada suatu subduction zone, biasanya diproduksi pada busur lingkaran vulkanis dan membentuk suatu gunung di dalam Cordilleran atau subduction sepanjang tepi suatu benua, seperti pada deretan pegunungan. Kalau misalnya batuan gabbro itu cirinya adalah berwarna hitam, hijau, dan abu-abu gelap. Struktur batuan ini itu adalah masif, tidak terdapat rongga atau lubang udara maupun retakan-retakan. Batuan ini memiliki tekstur vanerik karena mineral-mineralnya dapat dilihat langsung secara kasat mata, dan mineral yang besar itu akan menunjukkan bahwa mineral tersebut pada suhu pembekuan yang relatif lambat sehingga mineralnya besar-besar. Cara terbentuknya adalah magma yang membeku di dalam gunung. Contoh batuan beku atau hablur halus mengandung gelas itu adalah riolit, basalt. Basalt sendiri cirinya adalah terdiri atas kristal-kristal yang sangat kecil berwarna hijau keabu-abuan dan berlubang-lubang. Terbentuk dari pendinginan lava yang mengandung gas tetapi gasnya tidak menguap. Sedangkan obsidian, ini adalah contoh gambarnya, itu cirinya adalah berwarna hitam seperti kaca dan tidak ada kristal. Terbentuk dari lava permukaan yang mendingin dengan cepat. Contoh batuan beku berbutir terpisah itu adalah pumice. Ini gambarnya seperti berikut. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang batuan beku, selanjutnya adalah batuan sedimen. Sedimen merupakan bahan atau partikel yang terdapat di permukaan bumi, di daratan maupun di lautan yang telah mengalami proses pengangkutan atau transportasi dari suatu tempat ke tempat lain. Air dan angin merupakan agen pengangkut utama. Sedimen apabila mengeras atau membatu akan menjadi batuan sedimen. Jadi batuan sedimen itu adalah dia bisa mengendap dan mengeras karena transportasi melalui air, udara, angin, atau es, dan memadat karena pengaruh daripada berat batuan tersebut. Jadi ini adalah proses terbentuknya batuan sedimen. Jadi ada kalau misalnya ini ada lapisan tanah itu ada pasir, batu lanau, batu pasir, batu lempung, dan batuan dasar. Jadi kalau misalnya kita susun itu dari berbutir halus sampai dengan dari berbutir kasar sampai dengan berbutir halus. Selanjutnya ini adalah jenis-jenis batuan sedimen. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu mengendap secara mekanis dan mengendap secara kimia. Contoh batuan sedimen yang mengendap secara mekanis itu adalah sil. Cirinya adalah coklat, keemasan, merah, abu-abu. Cara terbentuknya adalah lempung residu sebagai
jenis lempung yang terbentuk karena proses pelapukan batuan beku dan ditemukan di sekitar batuan induknya. Material lempung ini akan mengalami proses diagenesa sehingga akan membentuk batuan lempung. Terus ada siltstone, sandstone, dan konglomerat. Jadi kalau batuan pasir atau sandstone itu cirinya tersusun dari batuan-batuan pasir berwarna abu, kuning, dan merah. Terbentuk dari bahan-bahan lepas karena gaya beratnya menjadi terpadatkan dan terikat. Sedangkan konglomerat memiliki ciri material kerikil-kerikil bulat, batu dan pasir yang merekat satu sama lain. Terbentuk dari bahan-bahan yang lepas karena gaya beratnya menjadi terpadatkan dan terikat. Sedangkan breksi, ini adalah contoh gambarnya, itu memiliki ciri gabungan pecahan-pecahan yang berasal dari letusan gunung berapi yang terbentuk karena bahan-bahan ini terlempar tinggi ke udara dan mengendap di suatu tempat. Selanjutnya adalah contoh batuan sedimen mengendap secara kimia, itu ada batu kapur. Terus kalau misalnya ada juga kokuina, selanjutnya kalsit, kalise, dolomit, dan serp. Tadi kita sudah membahas batuan beku dan batuan sedimen. Selanjutnya batuan yang terakhir itu adalah batuan metamorf, itu terbentuk oleh perubahan alam karena berat, panas, tekanan, atau tekanan hidrotermal. Ini adalah siklusnya tadi yang sudah saya jelaskan di depan. Kata metamorfosa itu berasal dari bahasa Yunani yang itu metamorphosim, di mana meta itu artinya adalah berubah dan morph yang artinya adalah bentuk. Dengan demikian, pengertian metamorfosa dalam geologi merujuk pada perubahan dari kelompok mineral dan tekstur batuan yang terjadi di dalam suatu batuan yang mengalami tekanan dan temperatur yang berbeda dengan tekanan dan temperatur saat batuan tersebut pertama kali terbentuk. Jadi batuan metamorf itu seperti yang sudah dijelaskan adalah dia terbentuk dari batuan asal, bisa terbentuk dari batuan beku maupun batuan sedimen atau batuan metamorf itu sendiri yang mengalami perubahan akibat adanya temperatur, tekanan secara bersamaan yang mengakibatkan terbentuknya mineral-mineral baru dan tekstur batuan yang Contoh batuan metamorf yang pertama adalah batu pualam, obsidian, granit, batu kapur, sama konglomerat. Jadi ini struktur berlapis. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang batuan metamorf, itu ada yang namanya adalah struktur berlapis, struktur berbutir atau masif dan kompak. Contoh batuan metamorf atau struktur berlapis itu ada batu sabak. Cirinya adalah abu-abu kehijauan dan hitam dapat dibelah menjadi lempeng-lempeng tipis, terbentuk bila batuan serpih kena suhu dan tekanan tinggi. Sacis itu adalah berwarna hitam, hijau, dan ungu. Mineral pada batuan ini umumnya terpisah menjadi berkas-berkas bergelombang yang diperlihatkan dengan kristal yang mengkilap dan terkadang ditemukan kristal garnet. Terbentuk dari batuan metamorf regional yang terbentuk pada derajat metamorfosa tingkat menengah. Sedangkan gneis itu berwarna putih keabu-abuan, terdapat goresan-goresan yang tersusun dari mineral-mineral mempunyai bentuk-bentuk penjajaran yang tipis dan terlihat pada lapisan-lapisan, terbentuk urat-urat dan tebal yang terdiri dari butiran-butiran mineral di dalam batuan tersebut. Cara terbentuknya pada saat batuan sedimen atau batuan beku yang terpendam pada tempat yang dalam mengalami tekanan dan temperatur yang tinggi. Ada juga marmer, ini contoh batuan metamorf struktur berbutir tapi masif. Itu cirinya adalah campuran warnanya berbeda-beda, mempunyai pita-pita warna, kristal-kristalnya sedang sampai kasar. Bila ditetesi asam akan mengeluarkan bunyi keras dan mengkilap jika dipoles. Terbentuk akibat daripadanya batu kapur yang mengalami perubahan suhu dan tekanan tinggi. Sedangkan quartz itu berwarna abu-abu, kekuningan, coklat, merah, sering berlapis, dan dapat mengandung fosil, lebih keras dibandingkan gelas dan terdapat butiran sedang. Terbentuk akibat metamorfosa dari batuan pasir jika strukturnya tidak mengalami perubahan dan masih menunjukkan struktur asli. Kuarsit itu terbentuk akibat panas yang tinggi sehingga menyebabkan rekristalisasi kuarsa dan feldspar. Ini adalah ikhtisar batu alam yang biasa digunakan. Jadi kalau jenisnya granit itu kuat tekannya berapa, berat volumenya, penyerapan air, dan tahan terhadap aus berapa. Jadi kalau untuk tahan terhadap aus itu kita biasanya menggunakan uji Los Angeles. Contohnya misalnya granit itu kuat tekannya adalah 1600 sampai 2400
dengan berat volume 2,60 sampai dengan 80, penyerapan airnya yaitu 0,2 sampai 0,5 dengan tahanan aus 24 sampai dengan 38. Yang lainnya mungkin nanti silahkan dilihat pada tabel berikut. Jadi di note-nya adalah nomor 1 sampai nomor 6 itu adalah batuan beku, 7 sampai 12 adalah batuan sedimen, 13 sampai 15 itu adalah batuan morfosa. Kalau tadi kita sudah belajar bentuk-bentuk batu alamnya atau proses terbentuknya batu alam, sekarang bagaimana kita menggunakan batu alam tersebut pada bangunan kita. Yang pertama itu adalah bisa untuk beton atau kerangka bangunan, yang kedua adalah untuk fondasi, untuk dinding, untuk ornamen, dan untuk lantai. Jenis-jenisnya yang antara lain yang pertama adalah penggunaannya untuk batuan beku, itu yang bisa digunakan adalah granit, andesit, riolit, dan basalt. Kalau untuk batuan sedimen itu ada batu kapur, batu pasir, dan tuff. Selanjutnya adalah batuan metamorf, itu adalah marmer dan batu sabak. Batuan beku yang pertama itu adalah granit. Jadi kalau misalnya batu granit itu dia penyebarannya adalah di Sibolga, Riau, Bangka Belitung, dan Kalbar. Pemakaiannya ada bisa untuk batu lapis, batu lantai, kolom, atau bangunan monumen mental atau yang bangunan-bangunan megah. Biasanya dia granit itu bersifat keras dan padat, kekuatan tekan tinggi antara 7.700 sampai 60.000 Newton per cm persegi. Penyerapan airnya rendah antara 0,002 sampai 0,2%. Dengan warna itu mendekati putih sampai agak hitam hingga agak kuning, hijau kebiruan, kemerahan atau coklat. Ini adalah contoh penggunaan batu granit. Selanjutnya adalah andesit dan basalt, bersifat masif dan keras, struktur berlapis-lapis, kuat tekan cukup tinggi dan agak mudah lapuk. Penyebarannya yaitu adalah Sumatera, Bali, Jawa, NTT, dan Sulawesi. Pemakaiannya untuk bangunan candi, batu belah, batu pelapis, blok batu, dan untuk batu pecah atau agregat beton. Ini adalah contoh penggunaan batu basalt. Selanjutnya adalah untuk batuan sedimen, biasanya warnanya adalah putih, abu-abu, merah, sampai kehitaman, bergaris-garis dari sisipan tanah liat, karbon, dan oksida logam. Kekerasannya keras batu kapur itu rendah tetapi mempunyai kekuatan tekan sampai dengan 12.000 Newton per cm persegi. Penyebarannya dari Tulung Agung, Banjarnegara, Padalarang, Sukabumi. Pemakaiannya untuk batu tempel, pelapis lantai, batu belah, dan batu pecah. Terus selanjutnya itu ada batu pasir. Kekerasan ketahanannya tergantung pada bahan perekat yang membentuknya. Terus berpori sampai dengan 30%. Penyebarannya itu biasanya di Jawa, di Gunung Walet, Sukabumi. Pemakaiannya untuk bata tahan api, batu tempel, dan batu pelapis. Sedangkan untuk batuan metamorf itu ada batu marmer yang pertama, kepadatannya tinggi, kuat tekannya mencapai 12.000 cm persegi, 12.000 Newton per cm persegi. Bila dipoles mempunyai permukaan halus dan mengkilap, bentuknya tipis dan dapat tembus cahaya. Penyebarannya itu di Tulung Agung, Padalarang, dan Lampung. Pemakaiannya untuk batu panel, batu tempel, pelapis lantai, dan tepung untuk tegel teraso. Sedangkan batuan metamorf yang kedua yang biasa digunakan itu ada batu sabak. Strukturnya berlapis, dapat dibelah menjadi lembaran tipis. Penyebarannya di batu sangkar dan alahan panjang. Pemakaiannya batu pelapis dan penutup atap. Ini contoh pemakaian batu-batu alam tersebut untuk dinding, lantai, dan ornamen itu seperti berikut. Dan ini adalah proses-proses penambangan batu alamnya. Jadi bisa ditambang dan digali. Nah, kalau misalnya kita dalam dunia teknik sipil itu yang penting adalah gambar. Jadi ini adalah pola gambar kalau kita misalnya nanti akan menggambar atau akan menggunakan batu alam dalam sebuah desain kita. Sifat-sifat batu alam yang berhubungan dengan pemakaian. Itu yang pertama adalah yang harus kita ketahui adalah berat, jenis, dan kekuatannya. Terus perubahan bentuk karena basah dan kering, sifat termalnya, daya sekat panas, pengaruh api, perubahan cuaca terhadap batu alam untuk bangunan, dan hal-hal lain yang perlu diketahui tentang batu alam tersebut. Jadi yang pertama adalah untuk pemakaian, yang pertama kali kita harus ketahui adalah berat, jenis, dan kekuatannya.
Batu alam yang kompak dan padat itu mempunyai berat jenis tinggi, biasanya kekuatannya juga tinggi. Berat jenis tinggi belum tentu kekuatan tinggi, tetapi dapat juga memiliki kekuatan yang rendah. Jika kekuatan batu alam rapuh, itu berarti tidak baik untuk digunakan sebagai konstruksi yang menahan beban tarik, lentur, maupun statis vertikal. Jadi ini adalah tabel gambaran sifat batu alam. Sama seperti tabel yang tadi di depan, nanti silahkan dilihat lagi. Selanjutnya itu adalah terhadap perubahan bentuk karena kondisi basah dan kering. Jadi persentase yang bisa diambil yaitu sekitar 0,004 sampai dengan 0,04%. Jadi sifat muai susut tidak banyak berpengaruh terhadap konstruksi, tetapi bila pemakaian perekat sifat muai susut berbeda besar, maka batu akan mudah lepas. Pemuaian termal itu muai termal biasanya sangat kecil, jadi bila suhu tinggi itu dapat menyebabkan kerusakan lanjut mulai dari retak kecil sampai dengan kemasukan air dan zat-zat lain yang dapat mengurangi kekuatan daripada batuan tersebut. Selanjutnya adalah daya sekat panas. Batuan alam atau bukan bahan penyekat panas yang baik. Batu alam merupakan bahan penyimpan panas. Bila berwarna gelap, biasanya penyerapan panas menjadi lebih besar. Untuk perhitungan, biasanya kita mengambil nilai K antara 9 sampai dengan 11,5 pada dinding terbuka. Sedangkan untuk pengaruh api, itu batu kapur atau batuan beku, baik itu granit, riolit, andesit, dan basal, itu dapat retak jika terkena api atau terjadi kebakaran. Marmer dan kapur akan menjadi rapuh di permukaan jika terkena api karena proses kalsinasi atau pelepasan CO2. Warna dapat berubah bila suhu pembakaran mencapai 250 sampai 300 derajat Celcius. Batuan beku biasanya akan retak atau pecah terkupas jika terkena suhu tinggi mendadak. Selanjutnya perubahan suhu terhadap batu alam untuk bangunan. Yang pertama pengaruh sulfat dulu. Jadi bila batu memiliki penyerapan air tinggi, gas sulfat akan menyerang breksi dengan semen dalam adukan akan membentuk CaSO4 2H2O. Itu akan mengembangkan volume dan mendesak batu alam. Lama-lama geripis dan lama-lama akan menipis dan melemah. Permukaan batu akan menyerap air meningkat, maka akan mudah ditumbuhi lumut dan mengeluarkan asam atau mikroba, dan akhirnya batu alam akan melemah dan dapat berupa batu pasir. Selanjutnya ada pengaruh gas yang ada di udara, terutama asam itu akan berbahaya seperti CO2, SO2, klorida, itu akan merusak permukaan. Batu marmer dan kapur mudah rusak akibat udara semacam ini. Meskipun udara bersih, tetapi dikombinasikan dengan hujan maka dapat membuat permukaan marmer larut air dan tampak warnanya akan memudar. Selanjutnya adalah pengaruh air tanah. Air tanah mengandung SO4 serta Cl yang akan merusak batuan. Klorida itu akan membentuk garam CaCl2 di mana akan menjadi warna putih di permukaan. Untuk marmer yang berwarna putih, jika di dasar lantai banyak senyawa besi akan menjadi warna kuning atau merah. Sedangkan pengaruh karat besi, bila pemasangan batu alam menggunakan jangkar dari besi dan berkarat dapat menyebabkan batuan yang sudah ditempel terlepas dan rusak setempat dan berubah warna. Perubahan cuaca terhadap batu alam untuk bangunan. Yang pertama pengaruh sifat batu alam. Batuan beku yang terbentuk berlapis-lapis karena basah dan kering silih berganti dapat menyebabkan lapisan melebar makin nyata dan membelah. Batuan endapan, lapisan sisik membekap mendesak batuan dan akhirnya membentuk partikel dan pecah. Pengaruh pekerjaan dan pemasangan. Cara pengerjaan atau pemasangan yang tepat itu sangat berpengaruh. Batu yang mempunyai daya serap air tinggi berlapis kurang kekal untuk konstruksi yang berhubungan dengan air jangan digunakan. Adukan yang tepat sangat perlu, jangan sampai menggunakan air yang sudah kotor. Selanjutnya adalah perawatan. Jadi yang pertama adalah meskipun batu alam memiliki sifat yang tahan lama, perlu perawatan secara periodik. Sedangkan aspek ekonomi adalah batu alam sebagai bahan dekorasi merupakan pekerjaan yang mahal, dan aspek ekonomi merupakan aspek yang kedua kalau kita akan menggunakan batu alam tersebut dalam perencanaan kita. Ini adalah syarat-syarat batu alam kalau kita akan menggunakannya dalam bahan bangunan. Jadi yang pertama adalah batu alam untuk fondasi menurut SNI nomor 3 tahun 2002 atau SNI 0378/80. Ini adalah tabelnya, jadi bisa dilihat
Kalau misalnya kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, itu kalau untuk fondasi bangunan kuat tekannya harus nilainya berapa, itu bisa dibagi menjadi berat, sedang, dan ringan. Kalau misalnya untuk batu tepi jalan berapa, untuk penutup lantai berapa, dan untuk batu hias berapa. Terus kalau untuk batu puala menurut SNI 03 strip 6861.1/2002 itu marmer untuk lantai itu nanti beban hidup dia bisa menahan berapa, sedangkan untuk beban hidup kurang dari 250 juga untuk penyerapan air maksimumnya itu nanti nilainya berapa, bisa dilihat di dalam tabel berikut. Terus pengujian batu alam yang pertama itu adalah berat jenis dan porositas, penyerapan air, kuat tekan, ketahanan aus atau gesek, kekekalan ketahanan hancur. Yang pertama yang kita bahas adalah uji kuat tekan batu alam. Jadi yang pertama adalah potongan batu alam dengan ukuran kubus 5 cm x 5 cm dan 5 cm. Nanti akan kita timbang berapa berat ukuran kubus tersebut dan pastikan ukuran kubus tepat. Uji dengan mesin tekan hingga hancur dan catat tekanannya pada saat hancur, serta hitunglah berapa kuat tekannya. Sedangkan kalau keausan itu menggunakan alat Bausinger, itu potong batu dengan ukuran volume 50 x 50 x 25. Nanti timbang benda uji dengan teliti, isi meja Bowser dengan pasir kuarsa harus lolos diameter 0,3 mm. Pasangkan benda uji pada dudukan yang diberi beban 3,3 kg. Nanti putar meja dengan kecepatan 49 putaran per menit selama 5 menit. Tiap menit posisi benda uji diputar 90 derajat. Ambil benda uji dan timbang berat uji dan hitung ketahanan ausnya. Sedangkan batu alam untuk penahan tanah, ini contoh penggunaannya untuk gelombang seperti ini. Dan ini adalah potongan-potongan batu granit yang ada di pasaran dan balok batu. Sekian teman kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.